Jadi awal-awal selamat pagi Pak Krif, perkenalkan nama saya Jackson Evan Sugiono dari jurusan Accounting Angkatan 2022. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi dan juga mengenai tentang penyusutan. Oh ya, sebelumnya NIM saya 010604 Nah, jadi siklus akuntansi ini dapat diartikan sebagai setiap tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harus mereka identifikasi, analisis, dan juga catat menggunakan proses yang berulang-ulang. Siklus ini biasanya berlangsung selama dalam kurun waktu 1 tahun kalender. Nah, ini ada siklus-siklus akuntansi. Nah, ada banyak ya. Jadi yang pertama itu identifikasi transaksi. Nah, jadi di sini itu transaksi itu dicatat. Jadi transaksi yang bisa mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan itu dan bisa dinilai dalam unit moneter itu secara objektif. Nah, selanjutnya itu menganalisis transaksi atau mengidentifikasi transaksi. Nah, sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan itu selalu menggunakan namanya itu double entry system. Artinya setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit maupun kredit. Lalu tahap selanjutnya itu tahap pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi juga dibagi ke dalam dua bagian, yakni debit maupun dan juga kredit. Pencatatan harus dilakukan secara urut dan juga teliti, serta tidak boleh ada transaksi terlewat agar debit dan juga kredit ini balance. Lalu langkah berikutnya itu membuat transaksi itu ke dalam buku besar. Buku besar itu merupakan kumpulan-kumpulan rekening pembukaan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva-aktiva tertentu. Lalu yang kelima itu neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar satu rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Lalu selanjutnya itu adalah jurnal penyesuaian. Jika dalam penyusuan neraca saldo tercatat ada transaksi yang belum catat atau terdapat transaksi yang salah, itu akan ada di jurnal penyesuaian. Lalu selanjutnya itu neraca saldo setelah penyesuaian. Maaf, gitu kan. Neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian ini harus dilakukan dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam buku besar dalam neraca saldo yang baru. Lalu selanjutnya itu laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini adalah laporan laba rugi, laporan arus kas, dan juga lain-lainnya. Jadi selanjutnya itu jurnal penutup. Jadi melakukan penutupan rekening pada rekening laba rugi di periode tertentu. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai penyusutan. Nah, jadi di penyusutan ini saya sudah bikin soal. Jadi soal penyusutannya pada tanggal 1 Januari 2015, perusahaan PT Makmur Jaya membeli peralatan sebesar 300 juta rupiah. Peralatan tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat 4 tahun atau sekitar 15.000 jam operasi. Nilai residunya sebesar 9 juta. Peralatan digunakan sepanjang 2015 sebesar 2.000 jam, 2016 selama 4.000 jam, 2017 5.000 jam, dan juga 4.000 jam. Nah, ini kan dari awal 1 Januari, berarti kita hitung 4 tahun. Nah, kita langsung lanjut ke Excel. Nah, jadi di sini itu ada 3 metode ya di penyusutan. Ada yang garis metode statement method, unit of activity, dan juga balance method. Tiga ini balance method. Nah, jadi biasanya di statement method ini biasanya digunakan untuk menghitung penyusutan barang. Nah, untuk yang unit of activity itu metode aktivitas penyusutan di mana metode ini berasumsi bahwa penyusutan itu merupakan fungsi dari produktivitas atau penggunaan dan juga bukan dari segi berlalunya waktu gitu. Lalu untuk declining balance method itu sistem penyusutan dipercepat yang mencatat biaya penyusutan lebih besar selama tahun-tahun awal masa manfaat aset dan juga mencatat biaya penyusutan lebih kecil untuk tahun-tahun masa manfaat aset berikutnya. Nah, untuk pengerjaan soal tadi, nah jadi untuk di tabel setline method ini ada year, depreciable cost rate, annual expense, account depreciation, dan juga book value. Jadi, ini kan tadi kan 2015 kan 4 tahun, jadi 2015, 16, 17, 18 itu semua. Kan saya mulainya dari Januari, berarti bisa dihitung sampai akhir tahun itu 1 tahun. Nah, untuk depreciable cost ini merupakan nilai 300 juta tadi dikurangi oleh nilai residu, jadi ditaruh di depreciable cost, dan juga rate ini merupakan dari rate ini 100% dibagi 4 tahun. Jadi hasilnya kan 100 bagi 4 kan 25%. Lalu untuk annual expense itu
Artinya 291 juta dikalikan 25%. Ini kali ini. Kemudian hasilnya ini semuanya. Lalu untuk akumulasi depreciation, untuk yang pertama diisi sama dengan annual expense, lalu yang kedua, ketiga, keempat itu kali 2, ini kali 3, lalu kali 4. Untuk book value sendiri, book value ini merupakan 300 juta dikurangi oleh akumulasi depreciation. Kurangi plus ini, dikurangi ini juga, ini dikurangi ini juga, dan juga ini dikurangi ini juga. Kalau hasilnya 9 juta. Dan juga hasil akhirnya ini harus 9 juta ya, atau nilai resitunya. Lalu selanjutnya itu depreciable unit of activity. Jadi di sini tabelnya itu ada tahun, unit activity, cost unit, annual depreciation expense, accumulation depreciation, dan juga book value. Nah, ini sama kayak tadi, 2015 ke 2018, unit activity kan tadi 2015 2000 jam, 2016 4000 jam, lalu 2017 5000 jam, dan juga 2018 ini 4000 jam. Untuk cost unit ini sendiri, cara carinya itu 291 juta tadi dibagi oleh 15.000, nanti hasilnya akan 19.400. Nah, untuk annual depreciation ini merupakan pengalian unit activity sama cost unit. Pengaliannya, lalu akumulasi depreciation ini sama dengan annual expense ini. Terus ini dikurangi oleh 300 juta. Dan juga kalau yang ini, yang bawahnya itu merupakan penambahan dari akumulasi depreciation ini ditambahkan dengan yang ini. Sama ini juga ini tambah ini, terus ini juga ini tambah ini. Nah, kalau ini dikurangi 300 juta, book value-nya 300 juta dikurangi ini, 300 juta dikurangi akumulasi depreciation, dan 3 juta dikurangi 291, terus hasilnya itu 9 juta. Lalu untuk selanjutnya itu declining balance method, yaitu ini kayak, jadi rate, ini kan ada rate-nya, jadi rate-nya itu dikali 2. Rate yang dari straight line method ini harus dikalikan 2. Jadi di tabelnya itu ada year, book value, rate, beban, akum, dan juga nilai sisa. Nah, di rate ini merupakan pengalian 2 kali dikalikan 25% kali 2. Jadi hasilnya 50%. Jadi di sini book value ini langsung ditulis 300 juta. 300 juta dikalikan 50% sama dengan 150 juta. Terus ini dikurangi 300 juta juga. Terus 2016 kan ini kan nilai sisanya 150 juta. Nah, ini taruh sini, terus kali 50% lagi 75 juta. Setelah itu 150 juta ditambah 75, tambah 125, terus 300 juta dikurangi. Sama seperti bawah-bawahnya juga. Nah, tapi itu di tahun terakhir ini ya ininya dikurangi 9 juta. Jadi dikurangi 9 juta seperti ini, harus dikurangi 9 juta gini supaya nilai sisanya itu, nilai akhirnya itu 9 juta rupiah atau nilai residu. Jadi sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan tentang siklus akuntansi dan juga penyusutan.